Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu pembuatan pupuk. Ya, yang pupuk dimana pupuk yang kita buat ini tidak harus beli, tetapi kita membuat pupuk sendiri. Ya, bahan bakunya juga tidak bahan bakunya juga tidak beli. Bahan bakunya cukup mengambil dari halaman sekitar, ya, dari tanah pekarangan kita, dari halaman sekolah dan seterusnya. Apa? Karena bahan bakunya adalah sampah. Nah, hari ini kita akan membuat pupuk yang namanya pupuk kompos. Apa, anak? Pupuk kompos. Pupuk kompos. Apa pupuk kompos itu? Oke, pupuk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dari daun. Ini pupuk kompos. Nah, daun-daun yang sudah kalian kumpulkan, sebagaimana biasa setiap pagi, ya, kita sapu, Pak Pri, ya, Pak Satpam, Bu Sumiatun, kalian semua menyapu. Setelah kita kumpulkan seperti ini, ya. Nah, ini nanti kita proses. Langkahnya, satu, kita harus menyiapkan dulu bahannya. Alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan sampah ini dan sudah kita sortir, ya. Kayu-kayunya yang tidak digunakan, batu-batuan yang masih terkumpul atau menyatu di sampah, ya. Mungkin ada kerikil, ada logam-logam, atau mungkin ya pecahan-pecahan keramik sudah kita sisihkan tadi. Jadi ini adalah bahan daripada sampah organik yang namanya sampah kompos, yang nanti insya Allah kita kompos atau kita fermentasi. Banyak sekali anak-anak yang kita gunakan untuk fermentasi itu, ya. Tapi hari ini kita menggunakan E4. Kalau tidak punya E4 apa? Banyak. Misalnya nasi basi juga bisa, ya. Misalnya lagi, ya, air putih pun juga bisa. Air leri, air yang bekas cucian beras tiap pagi, itu juga bisa. Banyak. Tetapi pagi hari ini kita mencoba untuk memfermentasi sampah yang nanti kita sulap menjadi pupuk organik yang namanya pupuk kompos. Kita memfermentasi menggunakan EM4. Paham? EM4. Nah, EM4 ini tidak bisa efektif untuk merubah sampah yang seperti ini menjadi kompos kalau tidak digandengi dengan yang namanya molase. Apa, Nana? Molase itu bahan baku dari tetes tebu. Molase itu boleh kamu sebut tetes tebu, ya, tetes tebu. Kalau tidak punya molase, kalau tidak punya tetes tebu, apa selain itu? Bisa. Kita menggunakan gula. Gula pun bisa gula pasir, bisa gula aren, bisa gula merah, dan masih banyak lagi. Yang penting gantinya molase itu adalah gula. Ya, jadi ada dua, E4 dan molase. Nah, kemarin sudah kita lakukan, sekarang tahap kedua. Jadi satu ember ini sudah kita isi air, ya. Sudah kita isi air kurang lebih 3-4 liter, menyesuaikan daripada sampah kita. Kalau 5 liter nanti akan kita kasih 3 tutup ini, atau 6 liter kita kasih 3 tutup ini. 3 tutup E4 dan 3 tutup apa? Molase. Ini sudah kita kasih kemarin, ya. Kita tinggal mengaduk saja. Bisa dipahami? Nah, yang pertama apa? Kita harus punya sampah. Setelah itu dipilah-pilah. Setelah sampah dipilah-pilah, kita lanjutkan untuk memfermentasi. Anak-anak yang dari tim Adiwiyata bisa bergabung. Geser di sini tidak apa-apa, belakangnya Pak Syukur. Berdiri di belakangnya Pak Syukur, ya. Nggak apa-apa, 2. Yang kelas 5 sudah. Belakang sini, ya, biar kelihatan. Jadi sekali lagi, pertama yang harus kita siapkan untuk membuat sampah ini menjadi pupuk organik adalah satu, sampah yang kategori sampah kering. Monggo Pak Arif. Ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan untuk memfermentasi ada 2 yang kita siapkan, yaitu apa? E4 sama molase. Nah, setelah itu kita siram, tapi sebelumnya kita aduk dulu, kita campur dulu dalam satu bak. Kita siapkan bak air, ya. Diisi air bersih. Air apa? Boleh. Air hujan boleh, air sumur boleh, ya. Air PDAM juga boleh. Yang penting air, tidak harus air matang atau air masak, ya.
ukuran segini kurang lebih 5 liter air. Intinya untuk membasahi daripada bahan yang namanya sampah ini. Ya, saya kira ini cukup kalau andikan 3 liter. Ini sudah 3 liter dan sudah kita campur ya E4-nya. Nah, setelah dicampur, diaduk ya rata sehingga menjadi homogen. Aduk, tahan kurang lebih 3-4 menit. Jangan langsung disiramkan, tapi ditahan. Nah, biasanya sambil menyiapkan yang lain, insya Allah ini sudah homogen. Jadi sama saja sudah menahan daripada campuran ini. Saya anggap seperti itu. Nah, setelah seperti ini dilakukan yang ketiga yaitu apa? Mengaplikasikan. Ya, jadi fermentasi yang bahannya dari 2 unsur ini kita aplikasikan pada sampah. Bisa? Oke. Pak Syukur nanti kita Pak Syukur yang nyiram, kalian yang mengaduk. Pokoknya supaya sampah ini bisa basah semua bagaimana? Paham ya? Oke, untuk yang putra mungkin bisa siap-siap. Ini aduk supaya rata, supaya basah semua. Yang putri, ini tidak berbau, tidak apa-apa ini. Baunya juga tidak busuk. Ayo. Nah, pelan-pelan aja supaya baju kita tidak kotor. Terus, ayo yang dari sini, ayo buka semuanya. Ya, tidak apa-apa. Ini tidak busuk, wangi, ya kan? Ini bau gula. Terus, bolak-balik. Sini belakang saya. Yang sana kumpulkan ke tengah sini. Nanti Nah, untuk menyiram ini bisa menggunakan gembor ya. Ya, bisa menggunakan penyiraman air pada tanaman bunga itu loh ya. Itu gembor namanya. Ya, bisa dipercikkan begini atau mungkin disiramkan, tinggal melihat kondisinya. Ayo, semua harus basah. Ya, sana. Geser ke sini. Oke. Mbak, Nana. Gantian. Yang tadi sudah mundur 1 langkah. Yang belum tolong itu diaduk supaya basah semua. Silakan. Ada yang dari sana enggak apa-apa. 1, 2 anak. Aduk. Aduk ya. Sip, Pak. Harus basah semua. Presentasi basahan bahan sampah ini kurang lebih antara 60-70%. Kebasahannya antara 60% sampai 70%. Kalau ada material yang tidak digunakan diambil, plastik diambil, batu diambil, itu ada plastik itu. Ayo ke sini, kamu di mana? Gambarmu udah ada ini. Jongkok, yang sudah tadi jongkok di belakangnya anak yang kerja. Oke, cukup. Gantian, yang merasa belum siapa? Proses ini namanya apa, Anak? Menyiram molase ke bahan apa? Sampah organik. Oke, udah cukup. Mundur 1 langkah. Tetap jongkok. Yang punya gawe kamu, Pak Syukur hanya membantu ini. Jongkok, enak jongkok. Pak Satpam bisa dibantu nanti Pak Satpam. Nana, dengarkan. Dengarkan ya. Setelah difermentasi, ya kan, dan dianggap sudah basah semua, kemudian dimasukkan ke dalam tong. Tong ini fungsinya untuk menyimpan, ya, fungsinya untuk menyimpan. Pak, kalau tidak punya tong gimana? Alat penyimpan banyak. Bak-bak bekas misalnya boleh, ya. Tempat-tempat sampah bekas boleh. Tong atau bak atau tempat sampah bekas tidak harus rapat. Paham? Namanya bekas mungkin pecah-pecah, tidak apa-apa, bocor tidak apa-apa. Intinya nanti
Pak, kalau tidak ada seperti ini, tong tidak punya, tempat sampah tidak punya, dari gelangsing atau karung bekas bisa. Jadi sampah yang sudah kita fermentasi ini harus kita masukkan ke dalam bak atau tong atau apapun bekas ini atau karung, ya. Setelah dimasukkan, baru nanti kita tutup rapat. Tujuannya apa ditutup rapat? Mudah untuk membolak-balik karena ada prosesnya. Bisa dipahami? Oke, langkah berikutnya sekarang coba masukkan ke tong sampah ini. Ayo. Cukup yang di depan aja yang masukkan. Dibantu yang lain bila mana ada tercecer diikutkan. Nah, gitu. Masukkan semua. Jadi sampah yang sudah difermentasi, yang sudah basah semua ini dimasukkan ke dalam tong. Kalau tidak punya tong apa anak-anak? Bak bekas. Kalau tidak punya bak bekas apa? Tempat sampah atau mungkin apa lagi? Karung bekas boleh, karung baru juga boleh. Yang penting dimasukkan dalam sebuah tempat wadah sehingga nanti bisa difermentasi. Ayo semuanya masukkan. Harus bersih. Ikut ke sini semua. Biar caranya dijumputi. Kalau ada plastik diambil. Plastik jangan diikutkan. Ini Pak Satwa, ada ikunan apa tuh? Di kerasa kayak gitu. Coba, kan. Sudah? Ayo masih ada. Ayo. Aku kena motor. Tangan loro nyonyo. Hah? Ayo tangan loro yuk. Yes. Oh, nomah paling irat tahu. Dok, geser dok. Ngalang-ngalangi kamera. Ayo usahakan dimasukkan semua. Silahkan dibantu Pak Sunggur. Masukkan semua, diambili. Ya. Kemudian ada plastik dibuang atau disisihkan ya. Masukkan ke tempat sampah plastik. Nah, nanti dimasukkan. Udah dianggap cukup ya. Oke. Anak-anak, setelah ini sebelum ditutup rapat menggunakan karung bekas atau plastik bekas yang penting ditutup, kita harus nyiram dulu. Nyiram air fermentasian atau air campuran molase dan EM4 tadi yang sudah kita sisihkan atau kita persiapkan. Coba baknya mana tadi? Nah, jadi kalau kita memfermentasi jangan lupa sisihkan atau sisakan walaupun sedikit. Gunanya untuk menutup akhir. Ya. Kita tutup akhir dengan siraman air molase dan apa? EM4. Ini sudah kita siapkan. Jadi sudah sengaja untuk disisihkan atau disisakan. Tujuannya untuk mengakhiri kegiatan fermentasi ini sebelum ditutup rapat dan disimpan di tempat yang teduh. Paham? Oke, kita siramkan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ya bisa berhasil, sukses sehingga membawa manfaat untuk kita sekalian. Sudah kita tuangkan semua, baru langkah berikutnya kita tutup anak-anak. Kita tutup. Pak Satpam mungkin bisa bantu. Nah, ini tutupnya. Tutupnya dari apa? Terserah, yang penting bisa untuk menutup. Bisa dari sak, bisa dari plastik ya, bisa dari ya bekas-bekas apalah, pokoknya yang penting misalnya bekas background apa gitu ya, atau spanduk dan seterusnya. Ini kita tutup, kemudian kita tali. Kak Satpam, talinya oh, no. Nah, kita tali biar coba Pak Satpam dibantu ditali Pak Satpam yang kenceng. Kenapa ini harus ditali yang kenceng? Ini hanya teknik saja. Karena apa? Tujuannya sampah yang kita fermentasi ini secara berkala harus kita aduk. Ya. Harus kita apa? Aduk atau kita balik. Ke bawah enggak apa-apa, Pak. Harus kita aduk atau kita balik.
Nah, sini aja enggak apa-apa. Nah, ini sudah ketutup kan? Ya, Nana ya? Iya. Ketutup dan sudah kita tali. Pak, kalau enggak ada sak enggak apa-apa. Kalau masih tong itu masih ada tutupnya malah pas. Cocok. Jadi kita tutupkan, kemudian kita tali seperti ini. Nah, tujuannya untuk menyimpan sampah yang sudah difermentasi harus ditutup. Nah, belum tahu lah jawabannya, supaya sampah yang ada di dalam tong ini terjaga kelembabannya, supaya tetap lembab. Nek dibuka ngebat, mundak suwe, mundak Kering. tapi nek ditutup insya Allah lembab itu apa? Selalu basah, selalu dingin, selalu tidak kena panas dan seterusnya. Wes, kalau ditutup kemudian ditali, tujuannya memudahkan untuk membalik. Besok tidak harus dibuka kemudian dibalik bawah ditaruh atas, atas ditaruh bawah, enggak. Cukup dibalik bersama tongnya. Saya ulangi, ini diangkat, kemudian yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Cukup seperti itu. Tidak harus dibuka kemudian kenapa? Enak gitu, enteng daripada kita buka kemudian kita aduk pakai tangan. Pak, kalau enggak kuat bagaimana? Ya oke lah, pakai tangan enggak apa-apa. Intinya diaduk. Paham ya? Dibolak-balik, yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Ini secara berkala, anak. Secara berkala. Berapa hari sekali kita ngaduk? Diingat-ingat. 5 sampai 7 hari. Paham? 5 sampai 7 hari. Wes, dieling-eling. Hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Berarti besok Senin atau Selasa sudah bisa kita balik. Paham? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, 5 hari. Selasa misalnya boleh. Rabu boleh. Pendak Rabu hari ini. Paham ya? Katakan besok Rabu lah 7 hari. Ayo besok Rabu fermentasi kita ini kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Paham? Kalau tidak seperti itu kita buka kemudian diaduk pakai tangan, yang bawah menjadi di atas. Selama berapa kali pengadukan atau pembalikan sampai sampah ini betul-betul berubah menjadi pupuk. Biasanya fermentasi seperti ini akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena sampah-sampah tadi adalah sampah utuh, tidak dipotong-potong. Kalau mau cepat, sampah itu mendingan kita gunting-gunting. Ya, kita gunting kecil-kecil, kemudian baru kita fermentasi dan kita tunggu. Insya Allah 21 hari sudah masak. Newes masak, newes matang, jadi bisa digunakan untuk memupuk tanaman kita. Tanaman apa yang bisa kita pupuk? Bisa itu tanaman sayur, ya, bisa itu bunga, ya, bisa itu toga, bisa itu tanaman buah yang lain. Itu. Gimana? Bisa dipahami? Mungkin ada yang ditanyakan? Sekali lagi, hari ini kita membuat apa? Pupuk kompos. Bahan pupuk komposmu itu dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Kebetulan hari ini daun kering ya. Insya Allah besok daun basah. Atau besok mungkin batang-batang pohon yang basah. Nah, apa yang digunakan untuk fermentasi tadi? EM4 sama ngolase. Nek gak enak EM4 apa nek sing kira-kira kena? Ayo, nasi basi. Ya. Nek gak ono molase atau tetes tebu apa yang digunakan? Gula apa wae kira-kira? Gula aren, gula merah dan seterusnya. Nah, langkahnya mengumpulkan sampah dulu, memilah, kemudian mengaduk dengan fermentasi ini dan disimpan. Setelah seperti ini anak-anak tolong ini jangan sampai kena sinar matahari langsung. Kudu di tempat yang teduh. Penyimpanan ini harus di tempat yang teduh. Kalau di sini sudah insya Allah teduh ya Pak Satpam ya. Nanti ini tetap di sini saja. Besok pada waktu hari Rabu yang akan datang, ayo kita tengok. Ya, kita tengok, kemudian kita aduk. Kalau berat untuk membalik, buka saja talinya, kemudian diaduk pakai tangan. Cukup diaduk pakai tangan, yang atas menjadi bawah, yang bawah jadi atas. Ditutup lagi, ditali lagi. Tunggu 1 minggu lagi, seperti itu lagi. Paham ya? Dan kalau nanti akan muncul atau menjadi pupuk yang bagus digunakan untuk memupuk tanaman kita. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tugasmu ini dianggap sudah tersimpan di sini. Tugasmu segera mencuci tangan, bersihkan tanganmu, kemudian istirahat, menunggu kegiatan berikutnya. Ya. Terus Pak Satpam, disimpan semua. Sudah aman gini. Udah sampai kan